الصلاة والسلام عليك. Masya Allah. Apakah kita nih boleh beramal buat teman kita yang mati? Kita punya teman mati, meninggal dunia. Kemudian anak punya uang, ya Allah anak ingin bangun ke masjid buat fulan. Bisakah hal itu? Bisa. Jadi Rasul SAW pernah ditanya oleh Sa'ad bin Ubadah insyaAllah. Ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi infalatat walam tusi. Ini berkaitan anak sama ibu. Sesungguhnya ibuku meninggal dunia belum sempat berwasiat. Afa yanfa'uha idza tasaddaqtu anha? Apakah bermanfaat buat dia kalau aku bersedekah buat dia? Kata Rasulullah SAW, na'am, iya akan bermanfaat. Jadi kaitannya ini orang lain beramal buat orang lain. Berkaitan dengan sedekah. Itu diperbolehkan. Istri berbuat buat suaminya. Suami berbuat untuk istrinya. Umpamanya sang suami bangun masjid, istrinya nggak tahu. Dia niatkan, ya Allah ini masjid, ya Allah. Separuhnya buat istriku dan separuhnya buat aku. Apakah bisa? Bisa. Kalau urusan sedekah ini diperbolehkan. Doa pun seperti itu. Bukan hanya dari anak, doa yang didengar oleh Allah SWT. Hanya saja doanya anak soleh itu tidak putus. Ini perbedaannya. Tidak putusnya di mana? Dia selalu ingat sama orang tuanya. Kalau anak nggak soleh, walaupun anaknya 10 nggak ada yang mendoakan orang tuanya. Mungkin yang mendoakan tetangganya malah. Tatkala kita sholat jenazah, semua orang itu mendoakan yang mati, bukan anaknya saja yang berdoa. Ketika di kuburan, yang mendoakan itu semua yang ada di kuburan, bukan anaknya saja. Jadi yang berkaitan dengan sedekah, insya Allah pahalanya akan sampai buat yang meninggal dunia. Walaupun dari kawannya, dari suami atau istrinya, apalagi dari anaknya. Tentu teman-teman yang meninggal banyak sekali amal yang bisa kita kerjakan untuk mereka. Kita boleh, yang paling penting adalah memperbanyak doa. Pemohonan ampun buat mereka. Siapa saja gitu kan, kita mohon ampun. Orang tua kita, kerabat kita, teman-teman kita. Bentuk kepedulian adalah bagaimana kita memperbanyak istighfar. Misal kita mengatakan Allahumma gfir lahu warhamhu dalam doa sholat jenazah kan. Yang tadi dibaca, ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Dan ini setiap saat dibaca. Yang sisipkan di dalam doa Bapak Ibu sekalian dari sujud antara azan dan iqamah. Setiap ada teringat sesuatu tentang dia, maka selalu sebutkan semoga Allah ampuni, semoga Allah terima amal yang pernah dia kerjakan. Itu yang dianjurkan. Yang kedua, memperbanyak menyebut-nyebut kebaikan mayit. Kata Nabi SAW, udhkuru mahasina mautakum. Sebutkanlah kebaikan jenazah-jenazah kalian. Fa'innahum qad afdaw, karena mereka telah menuju kepada tempat hisab. Tempat hisab adalah hari kiamat gitu kan. Jadi nggak perlu lagi disebut keburukannya. Ingat saja kenang kebaikannya. Maka ini sangat positif. Kemudian kita boleh bersedekah. Memperbanyak sedekah. Bapak Ibu lagi, misal teman-teman lagi mau peduli dengan ada temannya meninggal dunia. Dikumpulin sejumlah uang sedekah. Kemudian dicari masjid yang lagi dibangun. Sedekahkan atas nama dia. Gitu. Atau belikan Al-Quran. Mungkin terkumpul uang 1 juta, Quran 150.000, beli misalnya 100 eksemplar, kemudian dikasih ke masjid, diwakafin atas nama dia, sebagai kepedulian teman-teman, gitu kan? Itu boleh saja. Jadi sedekah yang kita kerjakan untuk teman kita itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW, gitu kan? Ini termasuk hal yang mendasar. Seperti misalnya ada buku-buku yang Bapak Ibu lihat bagus, kemudian buku itu bisa dibeli, kemudian dibagikan. Juga termasuk amal jariah buat dia. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan ilmunya. Kalau dia punya ilmu, apa yang pernah dia titipkan, nasihat, pesan, ada ilmu yang dia pernah ajarkan, maka dikembangkan ilmu itu. Jadi bagaimana caranya disampaikan. Ya? Orang tua kita sudah meninggal misalnya, maka kita menyampaikan apa saja yang pernah diajarkan oleh orang tua. Termasuk kata para ulama adalah seorang ibu yang mengajarkan anak perempuannya masak. Selama cara masak itu dipakai resepnya, maka akan jadi amal jariah buat ibunya. Kalau si ayah misalnya menuntun anaknya ke masjid,
gitu kan? Makanya saya sarankan Bapak Ibu sekalian jangan pernah membiarkan atau menghabiskan waktu anak-anak kita dengan pembantu. Kita juga punya harus waktu lowong mendidik mereka. Paling tidak ada sebuah pesan positif dalam satu hari kita dipesankan. Malam hari pada saat pulang kerja, pada saat ada waktu, lowongkan untuk itu, tanya kabarnya, apa yang dia kerjakan, titipkan nasihat. Setiap hari satu nasihat. Kalau 1000 hari, berarti 1000 nasihat dia bisa dapatkan. Ya. Ini juga termasuk. Dari anak-anak kita kalau amalkan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Kemudian yang kelima adalah menghaji dan mengumrohkannya. Menghaji dan mengumrohkannya. Ini juga bisa. Teman-teman misal peduli nih, kita mau kumpulin uang untuk si mayit. Terkumpul uang berapa? Misal terkumpul uang sekarang ini ada program yang saya kembangkan di yayasan namanya Badal Umroh. Badal Umroh itu Bapak Ibu sekalian $200, 200 US dollar kurang lebih 2,5 juta gitu kan. Itu nanti diberikan kepada mahasiswa di sana untuk mengumrohkan kerabat yang sudah meninggal atau tidak mampu lagi untuk umroh. Seperti pernah ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, ayah saya sudah nggak mampu umroh, nggak mampu haji, nggak mampu berjalanan, sudah di dalam rumah stroke. Apakah boleh saya haji dan umroh untuknya? Kata Nabi SAW, boleh haji dan umroh untuknya. Itu kalau sudah tidak mampu. Yang sudah meninggal, riwayat yang lain, riwayat Bukhari, di mana Nabi SAW pernah mendengar seorang sahabat di Miqat, tempat niat di Madinah, lalu berkata, labbaik Allahumma hajjan an syubrumati. Saya niat haji untuk syubrumah, untuk keluarga saya yang sudah mati. Lalu kata Nabi SAW, ahajjta an nafsi, kamu sudah haji belum buat dirimu? Dia bilang, belum ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, hujj an nafsi, thumma hujj an syubrumati. Haji dulu buat dirimu, baru kamu haji buat kerabatmu yang sudah meninggal. Berarti boleh kita mengumrah dan menghajikan, gitu kan? Kalau memang ada kepedulian, dikumpulkan dana dari teman-teman buat saudara kita yang meninggal ini, boleh diumrohkan misalnya, gitu kan? Diberikan kepada mahasiswa kita di sana dengan $200, mereka bisa umroh. Kalau haji itu sekitar $1.500, kurang lebih berarti hampir 17-18 juta rupiah sekarang. Maka itu juga bisa dikerjakan ibadah haji. Ini yang saya tahu, Allahu a'lam, yang kita bisa berikan kepada mayit ya, kepada mayit. Ini juga termasuk hal yang positif dan bisa diberikan kepada masukan kepada kerabat-kerabat beliau yang sudah masih hidup tentunya. Apa saja yang berhubungan dengan milik-miliknya, pakaiannya, mungkin apa yang berhubungan dengan dia secara individu, itu bisa disedekahkan atas nama dia. Seperti waktu ponakan saya meninggal di Makassar, dia kebetulan punya motor. Lalu kemudian ayahnya tanya kepada saya, ipar saya sendiri tanya, ini diapain nih kira-kira motornya? Kalau saran saya bilang, jual motor itu, uangnya dimasukkan ke dalam masjid. Kebetulan dekat rumahnya lagi ada masjid dibangun, diniatkan atas nama si mayit tadi. Maka itu bisa saja gitu kan, bisa saja. Atau memang kalau mau diwarisi, menjadikan sebagai warisan itu lain lagi. Tapi ini pintu-pintu di mana kita bisa memberikan pahala kepada saudara kita yang sudah meninggal. Tentu kita berharap kepada Allah SWT, semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau, juga menjadikan seluruh amal yang pernah dikerjakan diterima di sisinya, serta tentu kita yang masih hidup juga tidak terkena fitnah apa yang pernah terjadi dalam kehidupan beliau, supaya kita tidak terjerumus ke dalamnya sebagaimana Nabi SAW sudah mengajarkan.